Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi puji dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana malam ini dengan perkenannya kita masih dapat mensyukuri nikmat Allah, nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat iman, dengan menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan salat maghrib berjamaah dan juga sejenak untuk menyimak kajian. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini selalu mendapatkan rahmat dan juga barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, kemarin tema yang di share itu tentang beramal sesuai dengan tuntunan, gitu ya. Ini rasa-rasanya perlu untuk disampaikan. Nanti ini kita kaitkan dengan hadis ya. Kita ini kan sekarang di bulan Rajab ya. Bulan Rajab yang mungkin di awal Rajab kemarin itu ada beberapa postingan yang mungkin masuk di HP kita terkait dengan fadilah dan keutamaan amalan-amalan di bulan Rajab. Termasuk juga sebentar lagi kita masuk di bulan Sya'ban, juga mungkin nanti akan kita terima beberapa postingan-postingan terkait dengan amalan-amalan di bulan Sya'ban, terkait dengan puasa, terkait dengan qiyamul lail, terkait dengan beramal di bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban. Dan seringkali kemudian postingan-postingan itu memunculkan pertanyaan-pertanyaan. Ini kira-kira informasi terkait dengan amalan-amalan ini hadisnya benar apa enggak ya? Kira-kira informasi-informasi ini kalau kita amalkan itu sesuai dengan tuntunan apa tidak ya? Nah, itu seringkali muncul semacam itu. Maka itu kemudian ada baiknya kita mencoba untuk memahami sebetulnya hadis-hadis yang sampai kepada kita itu hadis yang kira-kira bisa kita amalkan, kita jadikan sebagai dasar, dalil dan hujjah dalam beramal, ataukah hadis itu hadis yang tidak bisa kita gunakan sebagai sandaran untuk beramal. Dengan kata lain, hadis-hadis yang lemah yang harus kemudian ditolak. Sedikit mungkin perlu saya sampaikan bahwa ini, mohon maaf, temanya memang mungkin agak sedikit akademis ya, karena berkaitan dengan teori, berkaitan dengan hadis. Tapi nanti coba kita kaitkan contoh-contohnya berkaitan dengan beberapa hadis yang berkaitan dengan Rajab dan juga Sya'ban yang mungkin Bapak Ibu juga menerima postingan-postingan itu. Hadis itu kan kita sering dengar ada hadis sahih gitu ya. Ada hadis kemudian hasan, ada hadis dhaif gitu. Kira-kira hadis sahih itu apa ya? Kalau kita mendapatkan hadisnya sahih, maksudnya sahih itu apa? Kenapa? Rawinya bisa dipercaya. Nanti hadis sahih itu hadis yang sebetulnya memenuhi 5 syarat, ada kriteria kapan hadis Nabi itu bisa dikatakan sebagai sahih. Artinya sahih itu apa sih? Benar. Maksudnya benar itu apa? Benar bahwa teks ini adalah Nabi yang mengucapkan. Gitu.
Jadi hadis ini hadis sahih, maksudnya apa? Benar bahwa ini bersumber dari Nabi. Maksudnya seperti itu. Nah, para ulama, para muhaddis itu tidak akan kemudian serta-merta mengatakan ini hadis benar dari Nabi kecuali setelah proses penelitian dan juga melalui persyaratan-persyaratan. Nanti ada 5 syarat, diantaranya harus bersambung sanadnya, lalu kemudian perawinya itu orang yang dapat dipercaya, adil, maksudnya kriterianya juga orang yang bertakwa, tidak kemudian melakukan hal-hal yang dapat merusak prestisnya, kewibawaannya, dan juga hadis itu diriwayatkan oleh orang yang hafalannya kuat, termasuk juga hadis ini tidak bertentangan dengan hadis lain, tidak ada cacatnya, dan itu ada ciri-cirinya mana-mana. Tapi lebih paling tidak bahwa itu hadis-hadis yang jika memenuhi persyaratan itu, maka hadis itu bisa dikatakan sebagai hadis yang sahih, artinya bisa diterima. Dan hadis yang sahih berarti hadis yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, baik dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, itu kita bisa berhubungan dengan hadis yang sahih. Nanti hadis hasan hampir mirip dengan hadis sahih, hanya berbeda dari kualitas hafalan. Lalu ada muncul hadis dhaif. Nah, apa hadis dhaif itu? Dhaif itu artinya apa? Lemah. Hadis yang lemah. Maksudnya lemah itu apa? Masa sih hadisnya Nabi ada yang lemah? Ada nggak ucapan Nabi yang lemah itu? Maksudnya lemah ini bukan karena penuturnya, bukan. Lemah itu karena tidak memenuhi kriteria persyaratan bisa diterimanya hadis. Jadi kalau kemudian 5 tadi syaratnya terpenuhi, maka hadisnya sahih. Kalau kemudian salah satu syaratnya itu hilang, maka hadisnya menjadi dhaif, lemah. Lemah itu artinya disangsikan kalau ini hadisnya Nabi. Karena sekali lagi orang tidak boleh mengatakan ini hadis Nabi kecuali kalau kemudian yakin bahwa ini bersumber betul-betul dari Nabi dengan mengetahui melalui syarat-syarat yang sudah ditentukan, syarat yang 5 tadi. Nah, hadis dhaif ini kehilangan salah satu dari 5 syarat itu, maka hadisnya dikatakan lemah. Lemah. Nah, bagaimana kalau kemudian kita mendapatkan hadis yang lemah? Apakah boleh kemudian kita amalkan hadis yang dhaif, yang lemah itu? Nah, ini perselisihan di antara para ulama. Ada 3 setidaknya pendapat. Ada yang mengatakan hadis dhaif, hadis yang lemah sudah tolak, sudah no way. Tidak ada lagi kita menggunakan hadis dhaif untuk apapun itu. Cukup dengan hadis yang makbul saja, yang sahih saja. Ada pendapat yang kedua, hadis dhaif secara mutlak bisa diamalkan. Nanti ada pendapatnya dan juga ada beberapa alasannya. Pendapat jumhur mayoritas ulama berpendapat bahwa ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, hadis dhaif menurut mayoritas ulama itu bisa digunakan dengan syarat. Hadis dhaif itu bisa digunakan untuk amal dengan 3 syarat. Ada juga redaksinya berbunyi hadis dhaif bisa diamalkan dengan 4 syarat. Yang pertama untuk fadhail a'mal. Sering dengar istilah fadhail a'mal? Apa fadhail a'mal itu? Hadis-hadis yang bisa digunakan untuk memotivasi. Jadi supaya orang lebih meningkatkan kualitas dan kuantitas amalnya. Lalu ada hadis-hadis yang motivasi. Motivasi itu mungkin dengan merinci terkait dengan pahala-pahala dari amalan itu misalnya. Atau juga hadis yang untuk mencegah orang agar tidak terjatuh dalam bentuk keburukan. Hadisnya terkadang dhaif, tapi kemudian hadis ini isinya mencegah orang jangan sampai kemudian melakukan keburukan. Nah, ini berkaitan dengan targhib wa tarhib untuk fadhail amal. Tapi kemudian hadis yang dhaif itu tidak kemudian serta-merta bisa digunakan untuk fadhail, tapi harus kemudian terpenuhi juga syarat-syarat yang selanjutnya, yaitu apa? Yang kedua adalah dhaifnya itu kelemahannya itu tidak parah. Kelemahannya itu tidak parah. Artinya apa? Hadis dhaif itu berarti nanti bertingkat-tingkat. Ada hadis dhaif yang kondisinya parah, ada yang tidak parah. Maksudnya parah itu terlalu lemah.
itu juga nanti berkaitan dengan syarat mana yang hilang. Ini gambaran saja ya Bapak Ibu, gambaran. Jadi syarat mana yang hilang itu nanti yang menentukan ini parah atau tidaknya. Jadi kondisi di sanadnya atau transmisi hadisnya. Lalu kemudian hadis yang dhaif itu bisa digunakan untuk fadhail amal. Syarat yang ketiga adalah harus didukung oleh payung nas yang sahih. Dalam artian jika ada hadis yang dhaif misalnya, hadis dhaif terkait dengan anjuran atau menjelaskan tentang keutamaan atau pahala berbakti kepada orang tua misalnya. Tapi hadisnya dhaif. Ini hadis dhaif ini bisa kita amalkan, bisa kita gunakan. Kenapa? Kok bisa kita amalkan hadis dhaif? Karena kita dapatkan di dalam ayat Al-Qur'an itu ada perintah untuk berbuat baik kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana, itu perintah ayat. Termasuk juga ada hadis-hadis sahih yang lain yang itu menjelaskan terkait dengan kewajiban anak untuk berbakti kepada orang tua. Nah, saat kemudian kita mendapatkan satu hadis yang dhaif yang isinya misalnya menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua, pahala misalnya, selama dhaifnya tidak parah, maka hadis itu bisa kita amalkan, bisa kita gunakan. Karena apa? Ada nas sahih yang lain yang menjelaskan juga dengan tema yang sama, seperti itu. Dan juga waktu mengamalkan hadis itu kita tidak boleh yakin bahwa itu adalah hadisnya Nabi. Kenapa? Karena itu hadisnya dhaif, lemah. Jadi orang boleh mengatakan ini sahih atau meyakini kalau itu hadisnya sahih. Kalau tidak, maka sebagai bentuk antisipasi antisipasi bahwa bisa jadi ini hadisnya Nabi, bisa jadi juga tidak. Dan sekali lagi, yang menyebabkan hadis itu tidak sahih diantaranya adalah karena silsilah atau transmisi hadis, proses periwayatannya. Itu kemudian salah satunya menyebabkan hadis itu dhaif. Karena hadis yang dhaif, yang lemah, itu bisa jadi di jalan yang lain hadis itu sahih. Jadi satu hadis misalnya diriwayatkan dari 2 jalur, 2 atau 3 jalur misalnya. Satu jalur ini misalnya dhaif. Kenapa dhaif? Karena di riwayat ini ada salah satu orang yang ini dinilai cacat oleh para muhaddisin misalnya. Maka hadisnya menjadi dhaif. Kenapa? Ada orang ini loh yang menyebabkan dhaif itu. Tapi di jalur yang lain perawinya itu memenuhi syarat semua misalnya, maka hadisnya menjadi apa? Sahih. Hadisnya sama, hadisnya satu, tapi jalurnya ini yang kemudian lebih dari satu. Salah satu jalurnya itu kemudian dhaif karena salah satu orang yang cacat, jalur lain hadis ini sahih. Karena apa? Karena memenuhi kriteria. Nah, semacam itu. Ini gambaran terkait dengan hadis sahih dan juga hadis dhaif. Kira-kira bisa ditangkap ya? Nah, seperti itu. Nah, kalau kita kemudian memahami bahwa seperti itu pembagian hadis, ada hadis yang maqbul, yaitu hadis sahih dan hasan, dan juga ada hadis yang dhaif, maka saat kita mendapatkan satu hadis, kita perlu lihat ini kualitasnya seperti apa. Kalau itu hadis sahih, kita langsung bisa terima. Tapi kalau itu hadisnya dhaif, maka kita perlu lihat kembali bagaimana kondisi kedhaifannya. Sebetulnya bukan kita harus meneliti satu-satu, bukan ya. Semua itu sudah terklasifikasikan. Bukunya sudah ada, kumpulan hadis sahih ada, kumpulan hadis dhaif juga ada, bahkan kumpulan hadis palsu juga ada, kumpulan nanti hadis qudsi juga ada, kumpulan hadis mutawatir juga ada. Jadi sudah tinggal kita ini mau mencari kira-kira hadis ini ada di buku apa ya? Oh, di buku kumpulan hadis palsu, berarti hadisnya palsu. Ini berada di kumpulan hadis dhaif, oh berarti hadisnya dhaif. Nah, semacam itu. Kita semua sudah tuntas dibahas oleh para ulama, sudah juga kemudian dikumpulkan sesuai dengan kriteria hadis masing-masing itu. Nah, coba kita kaitkan kemudian dengan hadis-hadis yang mungkin Bapak Ibu terima postingan-postingan di bulan-bulan ini, bulan Rajab, termasuk juga nanti bulan Syaban. Ada beberapa hadis
yang menjelaskan tentang atau menginformasikan tentang puasa di bulan Rajab atau juga puasa di bulan Sya'ban nanti. Kira-kira hadis-hadis juga di hadis itu menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya. Saya dapatkan riwayat misalnya siapa yang puasa di awal Rajab maka dia akan diampuni dosanya selama sekian tahun gitu ya. Siapa yang puasa nanti di hari kedua diampuni sekian tahun. Ada juga hadis semacam itu. Termasuk juga nilai-nilai sholat yang dilakukan di bulan-bulan itu atau di malam-malam bulan Rajab nanti ada fadilah-fadilah semacam itu. Kita perlu lihat. Ada yang terima postingan semacam itu? Ya. Ada ya? Ya, betul. Terus kemudian diapakan itu? Terima gitu aja ya? Nah, Malah disebarkan. pokoknya diterima aja. Nah itu gini, kita boleh enggak ya kira-kira dan itu rata-rata sebetulnya kalau saya amati hadis-hadis terkait dengan hadis bulan Rajab, puasa-puasa bulan Rajab, kemudian juga bulan Sya'ban, itu kebanyakan hadisnya itu dhaif. Hadisnya itu dhaif. Bahkan juga ada hadis yang maudhu, palsu. Palsu itu berarti bukan ucapan Nabi. Berkaitan dengan tema judul itu Pak ya, kita beramal sesuai dengan tuntunan. Artinya gini, kalau kita kemudian beribadah, katakan sholat ataupun punya puasa misalnya, tapi kalau kemudian ibadah yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan tuntunannya, maka kira-kira ibadah itu ada pahalanya enggak? Tidak akan ada, bahkan akan tertolak. Jadi masuk kategori man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi kalau ada amalan-amalan yang sesuai dengan tuntunan yang kami telah gariskan, maka itu tertolak. Ya kita bukan berarti membid'ahkan, bukan ya, bukan. Tapi sekali lagi kalau ada amalan tidak sesuai dengan tuntunan, maka jangan mengharap pahala dari itu karena amalan itu pasti akan tertolak. Nah, berkaitan dengan hadis-hadis Rajab ataupun juga Sya'ban, fadilah amalan-amalan situ kita perlu lihat. Sekali lagi bahwa hadis-hadis yang banyak terberedar di postingan-postingan itu kebanyakan hadisnya dhaif yang menjelaskan tentang fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan amalan ataupun puasa di bulan Rajab dan juga Sya'ban. Satu. Terus gimana? Apa tidak boleh kita puasa di bulan Sya'ban? Apa tidak boleh kemudian kita meningkatkan amal ataupun sholat lain di bulan-bulan Rajab ataupun juga Sya'ban? Kalau kita beramal, berpuasa misalnya, dasarnya hadis dhaif itu dan adanya hanya itu, maka tidak bisa. Karena hadis dhaif tidak bisa digunakan untuk landasan. Cuman ada satu hal yang patut kita ketahui bahwa di sana ada hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa di bulan Rajab dan juga Sya'ban. Dan hadisnya sahih. Hadis riwayat Ibnu Abbas ada, hadis riwayat Sayyidatul Aisyah juga ada. Dan itu ada di Bukhari, Muslim dan juga kitab yang Muslim lain. Hadisnya apa bunyinya? Bahwa Rasulullah SAW itu yasumu dalam Rajab dan juga Sya'ban hatta naqula la yuftir. Hadis itu dilanjut lagi wa kana yuftir hatta naqula la yasum. Nabi itu saat masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, beliau itu banyak berpuasa sampai kami mengatakan kayaknya Nabi itu tidak pernah puasa di hari-hari Rajab dan Sya'ban. Dilanjutkan hadis itu berbunyi sebaliknya. Di Rajab dan Sya'ban Nabi itu rasa-rasanya kok tidak pernah puasa ya di bulan Rajab dan juga Sya'ban. Jadi teks pertama mengatakan Rasulullah nyaris tidak pernah berbuka, nyaris tidak pernah tidak puasa di bulan Rajab dan Sya'ban.
Di lanjutan hadisnya juga mengatakan Rasulullah itu nyaris tidak pernah puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Ini tidak bertentangan. Rasulullah itu puasa Rajab Sya'ban itu termasuk puasa yang diagungkan sebelum datangnya Islam oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang jahiliyah mereka juga puasa. Rasulullah SAW itu melaksanakan puasa Ramadan itu sebanyak 9 kali sejak beliau diutus. Karena Ramadan itu disyariatkan di tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Jadi selama 13 tahun Rasulullah SAW itu berdakwah di Mekah, sejak diutus menjadi nabi sampai hijrah ke Madinah selama 13 tahun itu tidak ada syariat puasa. Jadi kalau untuk puasa yang ada di saat itu puasa-puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban. Saat Rasulullah SAW kemudian berhijrah pada tahun kedua Hijriah baru ada syariat puasa Ramadan. Berarti Rasulullah tahun kedua puasa dan Rasulullah wafat pada tahun ke-10 Hijriah. Berarti 9 kali Rasulullah bertemu dengan Ramadan. Berarti Rasulullah kalau diriwayatkan kadang puasa kadang tidak, karena memang tahun ini mungkin bisa jadi Rasulullah memperbanyak puasa Rajab dan Sya'ban. Bisa jadi tahun berikutnya kondisinya tidak seperti itu. Maka itu riwayatnya mengatakan bahwa Rasulullah kadang memperbanyak puasa Rajab Sya'ban dan juga Rasulullah kadang juga tidak memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi kalau kita kemudian mau berpuasa di bulan Rajab atau Sya'ban, silahkan. Karena apa? Rasulullah berpuasa di bulan-bulan itu. Tidak usah menunggu kira-kira saya kalau puasa Rajab ini pahalanya apa ya? Tidak usah. Yang pasti saya punya dasar bahwa Rasulullah berpuasa di bulan Rajab, puasa sunnah, dan juga bulan Sya'ban. Silahkan puasa itu. Dan para ulama juga menyebutkan bahwa sebetulnya tidak ada satu hadis pun yang melarang orang untuk berpuasa di bulan Rajab ataupun Sya'ban. Dan tidak ada hadis juga yang memotivasi mensunahkan untuk melakukan puasa di bulan Rajab dan Sya'ban dengan dalil keutamaan-keutamaan. Dan adanya cuma hadis sahih yang menunjukkan bahwa Rasulullah puasa sunnah di bulan Rajab dan juga Sya'ban, dan itu sudah cukup. Kalau misalnya kita mau berpuasa sunnah di bulan Rajab dan juga Sya'ban, jadi tidak usah dipertentangkan. Ini hadisnya dhaif. Saya tidak mau puasa ini, ya silakan mau. Tapi saya puasa, dasarnya Rasulullah juga berpuasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Jadi malah mayoritas ulama mengatakan bahwa puasa di bulan Rajab dan Sya'ban itu sebetulnya tidak jauh beda dengan puasa sunnah di hari-hari di luar Rajab dan juga Sya'ban. Dan kita juga perlu tahu kenapa Rasulullah SAW kok kemudian memperbanyak puasa di bulan Rajab dan juga Sya'ban. Kenapa semacam itu? Karena Rasulullah mengatakan bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang banyak dilalaikan orang. Bulan Rajab dan Sya'ban ini bulan yang mendekati Ramadan. Ramadan itu puasa wajib yang akan dinilai sempurna jika memenuhi persyaratan. Ada amalan-amalan yang nantinya itu akan merusak kualitas dari puasa Ramadan. Agar kemudian puasa Ramadan yang akan kita lakukan ini bisa bernilai sempurna, tidak sampai rusak, maka kemudian 2 bulan sebelumnya perlu untuk berlatih. Berlatih apa? Bukan berlatih supaya kuat nahan lapar, bukan. Kalau cuma menahan lapar, saya tidak perlu latihan, sudah cukup langsung Ramadan puasa. Terbukti juga anak-anak kita yang masih SD terkadang juga puasa Ramadan kuat tak? Kuat, latihan mereka.
Enggak langsung. Yang dilatih bukan cuma sekedar untuk menahan lapar dan dahaga, bukan. Tapi yang dilatih itu kaitannya dengan organ-organ tubuh kita ini. Pandangan kita kira-kira bisa tidak kemudian jangan sampai terjatuh dalam melihat sesuatu yang itu dilarang. Karena kalau sampai kemudian pandangan ini melihat sesuatu yang haram misalnya, dampaknya apa? Merusak dari kualitas puasa. Kalau di luar puasa itu jatuhnya hanya dosa. Kalau itu terjadi di bulan puasa, bukan cuma dosa tapi juga berdampak pada kualitas puasa, merusak puasa. Pendengaran kita, lisan kita, mulut kita ini juga perlu harus kita jaga. Itu berlatih. Hati kita jangan sampai kemudian muncul sifat-sifat yang buruk atau kemudian penyakit-penyakit hati. Karena itu kalau terjadi di bulan Ramadan dan saat itu kita berpuasa, maka itu akan merusak dari kesempurnaan puasa. Jadi itu perlunya. Termasuk juga dalam dua bulan sebelum atau menjelang Ramadan itu ada kita berlatih untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ngaji Quran misalnya, sering saya contohkan bahwa kalau ngaji misalnya ngaji Quran dalam bulan Ramadan, kadang semangatnya itu di awal-awal, hari-hari pertama waduh ngebut gitu ya, 1 juz 2 juz selesai. Nanti setelah kemudian jalan 3 hari 4 hari sudah mulai lembarannya turun, kan gitu. Yang semangatnya di awal ingin menghatamkan sekian, kemudian semakin drop, semakin turun, semakin turun. Termasuk juga sholat tarawihnya misalnya, yang awalnya itu kemudian di masjid ini penuh Pak ya, kalau Ramadan ya, itu sampai di hari akhir. Nah ini kan kemudian nanti berkurang. Kenapa? Karena tadi itu, jadi ibadahnya itu ibadah apa istilahnya, dadaan gitu ya. Jadi itu yang kenapa tidak semacam itu? Karena tidak berlatih di hari-hari sebelumnya dengan memperbanyak kemudian sholat-sholat sunnah misalnya. Karena itu nanti kemudian berpengaruh. Jadi sebelum masuk Ramadan itu dilatih semuanya. Kaitannya dengan kualitas ibadahnya, dengan ibadah-ibadah sunnahnya. Harapannya waktu nanti masuk Ramadan ini hari hanya untuk pertandingan ini, maka kemudian harus bisa mempertahankan. Jadi itu fungsinya. Itu diantara kenapa kemudian Rasulullah SAW itu memperbanyak puasa di bulan Rajab dan juga di bulan Sya'ban. Tujuannya untuk menyambut Ramadan. Jadi kalau sekali lagi ada hadis-hadis yang itu dhaif, kalau hanya itu yang ada maka tidak bisa kita gunakan. Tapi kalau kemudian ada hadis lain yang sahih, maka sandaran kita sebetulnya di hadis yang sahih. Perkara ada penjelasan rincian terkait dengan apa keutamaannya, bagaimana bentuk pahalanya, itu lain hal. Jadi ini yang kemudian perlu untuk kita pahami. Ya ini sekali lagi ini kaidahnya semacam itu ya. Jadi kita kalau dapat postingan-postingan itu saya kira tidak perlu lagi bingung. Yang pasti kalau kita tahu bahwa di sana ada hadis sahih yang menjelaskan tentang amalan itu, maka itu bisa kita gunakan sebagai sandaran. Termasuk juga nanti ada hadis yang kita dhaif tapi kita bisa gunakan karena itu dari sisi makna benar. Tapi kita ya sekalipun misalnya itu bukan Nabi yang mengucapkan, tapi saya hanya ambil dari sisi isinya saja. Contohnya semacam ini. Mungkin pernah dengar doa tadi mungkin juga dibaca oleh Imam ya, doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini kan doa sangat populer sekali ya. Dan ya Allah berkahilah keberadaan kami di bulan Rajab dan juga Sya'ban ini, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini sebetulnya harusnya dhaif. Ada di Musnad Imam Ahmad harusnya dhaif. Tapi apa tidak boleh kita menggunakan doa ini? Kalau kita menggunakan doa ini, itu sebetulnya tidak masalah. Karena kita ambil doanya. Doa itu tidak mengandung kesalahan sama sekali. Kita tahu bahwa Ramadan itu bulan yang begitu agung.
bulan yang ada bulan yang penuh dengan barokah, dengan pelipat gandaan yang luar biasa. Saat kemudian berada di bulan Rajab, dan juga Sya'ban, kita berdoa, ya Allah, berkahilah keberadaan kami di bulan Rajab dan Sya'ban ini, dan juga berdoa, ya Allah, sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Ini doa bagus. Kita ambil dari sisi isinya. Jadi ini bukan hal yang kemudian dilarang. Jadi dalam memahami saya kira bentuknya seperti itu. Jangan pernah kita kemudian mempermasalahkan, apalagi sampai kemudian saling memperdebatkan, dan yang berdebat sama-sama tidak tahu kebenarannya di mana. Pokoknya kuat-kuatan, pokoknya katanya, pokoknya tidak semacam itu. Jadi ini yang perlu kita pahami. Yang jelas-jelas tidak boleh diamalkan sekalipun untuk fadhail itu adalah hadis maudhu, hadis palsu. Kalau sudah hadisnya itu palsu, maksudnya palsu itu apa? Ini hadis bukan ucapan Nabi, cuman oleh orang-orang yang punya maksud-maksud tertentu itu dikatakan ini hadis Nabi. Padahal itu bukan. Ini yang nggak boleh kemudian diamalkan karena Nabi tidak pernah mengucapkannya, dan ada ancamannya. Siapa yang kemudian dengan sengaja memalsukan hadisku, maka siap-siaplah tempatnya itu di neraka. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu. Siapa yang dengan sengaja berdusta kepadaku dengan mengatakan qala Nabi padahal Nabi tidak mengatakan, maka siap-siap tempatnya di neraka. Itu nanti masuk kategori hadis palsu. Jadi ada orang-orang yang punya tujuan dan maksud-maksud tertentu lalu memalsukan hadis, mengatakan Nabi mengatakan semacam ini. Ini yang kemudian tidak boleh kita gunakan. Karena apa? Karena ini hadis palsu. Dan di hadis-hadis tentang Rajab dan juga Sya'ban ada hadis-hadis palsunya, dan itu wajib kita waspadai. Dan hadis palsu ini juga terkadang dari sisi makna itu bisa benar, cuman tidak benar kalau itu diucapkan oleh Nabi. Kadang juga yang membuat hadis palsu ini tujuannya baik. Saat kemudian mereka yang ketahuan memalsukan hadis dengan tujuan baik, itu kadang mereka ditanya, kalian ini apa tidak takut dengan ancaman siapa yang berdusta kepada Nabi maka siap-siap tempatan neraka? Mereka mengatakan kami ini tidak berdusta kepada Nabi, tapi kami ini berdusta demi Nabi. Artinya bahasa kata berdusta untuk kebaikan. Sama-sama dua-duanya juga namanya dusta. Jadi ada hadis-hadis yang dibuat terkadang oleh orang-orang yang berbackground agama tapi dengan tujuan baik. Misalnya tentang hadis-hadis tentang keutamaan membaca surat-surat tertentu dalam Al-Quran. Misalnya siapa baca surat ini maka keutamaannya seperti ini, siapa baca surat ini fadilahnya semacam ini. Itu ada beberapa yang itu hadisnya itu palsu. Bukan semua hadis tentang keutamaan surat itu palsu, tidak ya. Ada beberapa hadis yang menjelaskan keutamaan surat-surat dalam Al-Quran itu hadisnya sahih, seperti Al-Fatihah, keutamaan surat Al-Ikhlas, Muawwidzatain, kemudian Al-Baqarah, Kahfi. Itu hadis-hadis yang masih bisa kita amalkan. Tapi tidak semua surat dalam Al-Quran yang berjumlah 114 surat itu lalu tiap surat ada hadis yang menjelaskan tentang keutamaannya. Jadi ada beberapa hadis yang itu palsu yang menjelaskan tentang keutamaan surat-surat tertentu di dalam Al-Quran. Kadang ini dibuat oleh orang-orang yang bermaksud baik. Saat mereka itu ditanya kenapa membuat hadis semacam ini,
Dia mengatakan saya ini melihat banyak orang sudah menjauh dari Al-Quran. Mereka sibuk belajar tentang fikih. Nah, kami buat hadis-hadis palsu, hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran supaya mereka balik lagi kembali ke Al-Quran. Baik nggak tujuannya? Baik. Baik. Boleh begitu? Tidak boleh. Itu termasuk dusta dan itu ancamannya berat. Jadi tidak boleh memalsukan hadis sekalipun dengan tujuan baik. Dan itu masuk kategori hadis palsu. Kalau sinetron untuk itu ya mungkin silahkan aja ya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat di sinetron di TV itu, Bapak Ibu, yang isinya itu kadang ada orang yang suka yang sombong waktu hidupnya, lalu matinya itu sambal petir misalnya ya. Ada orang yang kemudian makan riba lalu sampai kemudian kuburnya itu keluar ular misalnya. Ada orang yang kemudian menghati anak yatim lalu kemudian waktu dikubur itu kejepit atau kemudian keluar air, kemudian macam-macam. Ada ya sinetron semacam itu ya? Hidayah. Apa? Asyaf atau hidayah? Hidayah. Hidayah atau Asyaf. Indosiar. Ya kan ada. Itu sebetulnya memang nyata seperti itu atau memang cuma sinetron aja? Artinya kalau ada orang yang suka menghadir ayat ini maka nanti matinya itu kena petir gitu. Orang yang kemudian sombong waktu hidupnya nanti waktu matinya keluar di kuburnya apa seperti nyatanya seperti itu? Enggak. Itu seperti menakut-nakuti kan? Tapi ada enggak yang kemudian terpengaruh, tersadarkan dengan itu? Kadang ada. Jadi ada memang sinetron yang dibuat dengan tujuan-tujuan baik. Sekalipun sebetulnya kenyataannya tidak benar. Tidak seperti itu. Jadi ini kalau ditarikan berarti sinetron yang mau ini, yang palsu ini. Karena dibuat realitanya tidak seperti itu, tapi tujuannya baik. Atau mungkin juga ada istilahnya rahasia ilahi gitu ya. Seakan-akan produsernya itu sudah mengintip rahasia ilahi ini. Tidak seperti itu. Karena tahu tidaknya kondisi mati orang bagaimana itu hanya Allah SWT. Lalu kalau ada kemudian tayangan-tayangan semacam itu sebetulnya tujuannya baik. Kalau itu kaitannya dengan sinetron ya silakan aja kan gitu. Tapi kalau berkaitan dengan hadis, sekalipun dengan tujuan baik, lalu kemudian membuat hadis-hadis yang palsu, maka ini ancamannya cukup berat. Dan meriwayatkan hadis, menyampaikan hadis ini harus hati-hati. Menyampaikan hadis kepada orang lain, sedangkan dia tahu ini hadis palsu, maka dia termasuk dari kategori orang yang juga memalsukan hadis. Termasuk orang yang berdusta kepada Nabi. Termasuk dua orang. Yang satu yang buat, yang kedua yang menyebarkan. Karena menyebarkan hadis palsu itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena dia menyebarkan informasi yang itu sebetulnya bukan dari Nabi, cuma dia mengatakan bahwa ini adalah hadisnya Nabi. Jadi kalau kita terima postingan dan kita ragu ini hadisnya ini benar atau tidak usah diteruskan karena khawatirnya kita termasuk orang yang menyebarkan, ikut andil dalam menyebarkan hadis palsu. Dan ini sanksinya juga akan berat. Monggo kalau ada yang ingin bertanya. Monggo Ibu silakan. Ini menjelaskan bahwa Rasulullah itu tidak pernah tidak puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Terus maksudnya Rasulullah itu berpuasa di bulan Rajab itu bulan waktunya itu setiap hari sampai dengan Rajab dan Sya'ban atau ada tenggang-tenggangnya itu bagaimana? Karena kita tidak boleh lebih dari puasa Ramadan. Terima kasih. Iya. Jadi tidak ada ketentuan di hari yang mana. Di
di bulan Rajab atau di bulan Sya'ban. Intinya di 2 bulan itu Rasulullah dalam riwayat disebutkan bahwa beliau memperbanyak puasa di 2 bulan itu. Di riwayat yang lain juga disebutkan Rasulullah tidak memperbanyak puasa di 2 bulan itu. Karena mungkin tahun ini seperti saya katakan tadi, tahun ini mungkin memperbanyak puasa di Sya'ban, di tahun berikutnya tidak, tahun berikutnya lagi mungkin. Jadi yang tahu itu kan ya di antara sahabatnya juga istrinya, karena sehari-hari dengan suaminya, jadi tahu Rasulullah lagi puasa atau tidak di bulan-bulan ini. Gitu. Maka itu kemudian Sayyidatul Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah terkadang hampir tidak kelihatan beliau berbuka di bulan Rajab Sya'ban ini. Tapi juga riwayat lain menyebutkan Rasulullah hampir tidak kelihatan puasa di bulan Rajab dan Sya'ban. Tapi tidak kemudian Rasulullah menyambung 3 bulan puasa full, tidak. Rasulullah diriwayatkan tidak. Sayyidah Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah puasa utuh sebulan kecuali Ramadan. Itu jelas. Ya, Rasulullah tidak pernah puasa utuh selama 1 bulan kecuali Ramadan. Berarti kalau puasa Rajab Sya'ban itu tidak utuh sebulan. Jadi ada hari-hari kemudian Rasulullah tidak berpuasa di situ, ada hari-hari di mana Rasulullah berpuasa di hari-hari. Seperti itu, Bu. Satu lagi Ustaz. Oke, Bu. Tadi disampaikan Ustaz bahwa dari sekian ribu hadis itu ternyata ada hadis yang palsu. Padahal kita setiap hari itu dapat postingan hadis, hadis itu. Ustaz, gimana caranya untuk mengetahui bahwa hadis itu palsu? Terima kasih. Ya, memang hadis palsu ini tidak bisa diterawang, diraba, kemudian tidak bisa seperti itu ya. Kalau para ulama itu mengatakan hadis palsu itu ada aromanya. Jadi orang kalau sudah biasa berkecimpung dengan hadis ini tahu saat menyebutkan hadis ini, oh ini palsu ini. Itu bisa kemudian para ulama mengatakan hadis palsu itu punya aroma. Tapi punya aroma bagi siapa? Bagi orang-orang sudah seringkali bersinggungan dengan hadis. Nah, bagaimana dengan kita mengetahui hadis palsu atau tidak? Kita sebetulnya tadi saya katakan bahwa hadis palsu itu sudah diklasifikasi, hadis-hadis itu sudah diklasifikasikan. Ada buku kumpulan. Jadi para ulama sudah, ini peran ulama untuk meminimalisir penyebaran hadis palsu, diantaranya salah satunya dengan mengumpulkan hadis-hadis palsu di satu karangan atau karya sendiri. Jadi ada kitab namanya Al-Mawdu'at, hadis palsu karya Ibnu Jauzi misalnya. Ada juga Imam Suyuti juga punya berkaitan dengan kumpulan hadis-hadis palsu. Jadi memang harus dirujuk ya. Jadi tidak bisa kemudian diraba atau diterawang gitu. Tapi kemudian kalau kita mendapatkan hadis itu, kita kemudian harus kembali ke kitab kumpulan hadis palsu. Kira-kira hadis ini ada tidak di kitab itu ya? Kalau ada berarti hadis ini palsu. Atau ada kitab lagi namanya Maqasidul Hasanah. Ini karya Al-Ajurri. Karya hadis Al-Maqasidul Hasanah ini juga seperti itu. Jadi ini hadis yang banyak tersebar. Kitab ini bagus sekali. Jadi kalau kita mendapatkan ini hadis ini ragu, ini hadis apa bukan ya? Kalau hadis itu ini di kitab apa? Kalau bukan itu kira-kira siapa penuturnya? Itu bisa kita melacak di kitab namanya Al-Maqasidul Hasanah. Tapi sekali lagi syaratnya memang harus tahu bahasa Arab ya. Jadi untuk melacaknya seperti itu. Pak Ustaz, tetapi kalau itu diucapkan oleh seorang ustadz yang populer gitu ya, sehingga kita kan seolah-olah menjadi percaya bahwa itu bukan dhaif. Bagaimana kalau seperti itu, Ustaz? Ya, sedikit lagi saya lanjut. Ya, lanjutkan saya sambung. Jadi harus kemudian kembali ke kitab-kitab itu. Jadi kalau kita mendapatkan hadis dan kita ragu, biasanya di antara tanda-tanda hadis palsu itu amalan kecil tapi kemudian dilipat gandakan dengan pahala yang cukup besar misalnya. Itu di antara indikasi.
Tapi bukan berarti semua hadis yang isinya amalan kecil pahala besar berarti itu palsu, tidak ya, sekali lagi tidak. Tapi di antara indikasi hadis palsu itu biasanya amalan kecil pahalanya itu wah sampai lebih gitu ya. Jadi ada seperti itu. Jadi gitu Bu ya. Jadi memang harus dirujukkan kitab-kitab kumpulan hadis palsu. Nah, tadi kemudian gimana kalau ada ustadz ataupun mubaligh yang menyampaikan hadis itu palsu? Mohon maaf, saya tidak sekali dua kali mendapatkan seorang mubaligh di atas mimbar lalu membawakan hadis-hadis palsu. Dan mohon maaf, saya juga sudah bisa menebak ini hadis palsu. Setelah turun dari mimbar, saya coba kemudian datangi yang ngobrol-ngobrol, lalu mencoba untuk bertanya. Mohon maaf, tadi hadis itu berada di mana ya? Jawabannya terkadang ini betul Pak. Itu saya dapatkan hadisnya di majalah itu. Hadis kok di majalah. Kan itu sekali, gitu kan. Kemudian saya dapat semacam itu. Ini mubaligh saya lihat ini hadisnya bermasalah ini. Lalu kemudian saya tanya juga di kesempatan yang lain, ini hadisnya kira-kira ada di mana? Dia mengatakan ini hadis saya dapat dari seorang sufi. Ini hadis rujukannya seorang sufi. Jadi terkadang tidak ada salahnya kita kemudian saat mendengar satu hadis yang kita merasa rendah di hadisnya, kita tanya Pak. Ya tanya dengan baik-baik dengan tujuan untuk mengetahui ini benar tidak hadisnya, kira-kira berada di mana ya, semacam itu. Karena ada sebagian yang tadi itu memahami bahwa hadis dhaif itu secara mutlak bisa diamalkan sekalipun itu hadisnya palsu. Ini bermasalah. Karena sekali lagi hadis dhaif itu bisa diamalkan dengan ketentuan hadisnya tidak parah. Kalau palsu itu hadis yang paling parah sudah, karena itu bukan hadis sebetulnya. Jadi masih ada kemudian orang-orang yang memahami semacam itu lalu kemudian menganggap tidak apa-apa sudah meriwayatkan hadis palsu itu. Dan mohon maaf juga di beberapa pesantren sampai saat ini itu ada yang membaca satu buku. Jadi waktu kajian umum itu ya, satu buku yang itu sebetulnya banyak hadis-hadis dhaif bahkan hadis palsunya. Tapi dibaca di pesantren yang bacakan ya mungkin bosnya ataupun kiainya. Itu kita kalau kita baca memang pasti kalau baca itu artinya terbawa kita terbawa. Tapi di situ tidak sedikit hadis-hadis palsu, hadis dhaif, kisah-kisah Israiliyat didapatkan di dalam kitab itu. Jadi terkadang juga yang nyampaikan ini ya perlu waspada sebetulnya ya, karena dipercaya oleh masyarakat menyampaikan pesan-pesan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, kemudian yang mungkin tergelincir gitu ya, kemudian membawakan hadis-hadis yang tidak sepatutnya untuk disampaikan. Itu kan. Tambahan saya itu juga sering dapat buat hadis seperti yang pernah saya share ke jamaah di sini di grup itu sudah sampai menyebutkan bahwa ini hadis riwayat Al-Tirmidzi nomor sekian, Ibnu Majah nomor sekian, Ibnu Hibban nomor sekian dan Ahmad nomor sekian. Hadis itu kita kan nggak tahu apa palsu apa enggak sebagai orang awam. Ya. Kalau hadis itu berada istilahnya ada kutubu sittah, ada kutubu tis'ah, ada 6 kitab standar hadis, ada istilah 9 kitab standar hadis. Kalau 6 itu Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu 6. Kalau 9 tambahan 3 Muwatta Imam Malik, Ad-Darimi dan Musnad Imam Ahmad. Kalau kitab hadis-hadis ini berada di kitab ini, insya Allah masih relatif aman dari hadis palsu. Kalau dhaif mungkin ya, tapi kalau palsu insya Allah akan aman. Kecuali yang ada di kitab Musnad Imam Ahmad, yang sebagainya ditengarai di situ ada hadis-hadis palsunya. Jadi kalau misalnya di Tirmidzi, di Abu Dawud, di Ibnu Majah itu hadis-hadis yang masih aman dari hadis palsu. Kalau dhaif memang mungkin iya, karena hadis kitab-kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan Sunan yang lain itu memang kitab yang disusun tidak hanya untuk mengumpulkan
betul-betul hadis sahih. Jadi ada hadis sahihnya, ada hadis hasannya, ada hadis dhaifnya. Di kitab-kitab sunnah seperti Tirmidzi, Abu Dawud dan yang lain. Tapi kalau Bukhari Muslim pasti sahih. Jadi tidak usah ragu lagi kalau ada hadis riwayat Bukhari atau riwayat Muslim. Tapi kalau di selain Bukhari Muslim itu ada kemungkinan sahih, ada kemungkinan hasan, ada kemungkinan dhaif. Dan kalau kita kembali ke kitab Tirmidzi misalnya ada nomornya, kita lihat buka di nomor Tirmidzi, di situ ada keterangan ini hadisnya sahih apa dhaif. Karena Tirmidzi memberikan hukum di dalam kitabnya itu ini kualitas hadisnya seperti apa. Tinggal kita buka saja. Kalau kita tidak punya kitabnya, saya kira softwarenya ada. Tinggal kita lihat kemudian hadis ini kualitasnya seperti apa. Tinggal kita lihat, semua sudah ada. Jadi kita tinggal merujuk kembali lihat gimana sih ini hadisnya. Nanti ada keterangannya. Tinggal itu aja. Begitu. Ustaz, kalau kita nggak hafal hadis Bukhari Muslim ya, terus ada orang menyebut ini dari hadis Bukhari Muslim, kayak gitu. Padahal ini bukan. Kita kan nggak hafal ya. Itu bagaimana ya kalau seperti itu? Pasti kan akan terjadi seperti itu orang. Ya berarti dia berbohong. Iya. Ya kita tidak tahu dia itu berbohong apa dia lupa. Gitu. Jadi ini hadisnya dari Bukhari Muslim, tapi dikatakan ini Dari Bukhari Muslim. ya dua alternatif. Yang pertama bisa jadi dia lupa atau juga mungkin Berbohong. berdusta. Ya. Kalau dia berdusta ya hukumnya berdusta. Jadi memang harus hati-hati, harus sadar saat kita menyampaikan hadis-hadis itu. Baik, mungkin itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita selalu dikaruniai Allah SWT ilmu yang bermanfaat. Sehingga dengan itu kita bisa mengetahui mana yang benar dan juga mana yang salah. Baik, mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.